Bang Erwin, kalau kita bilang gini, pengusaha ya pengusaha, bisnis ya bisnis gitu. Politik itu ibaratnya jadi komplement ya. Nah kalau sekarang bicara pengusaha-pengusaha yang masuk ke jajarannya tim sesnya Prabowo Gibran ketika nanti terpilih, hitung-hitungan gizi, amunisi, balik modalnya gimana tuh dengan para pengusaha? Pengusaha paling yang intinya adalah kepastian hukum kan. Kita membutuhkan pemimpin yang tegas untuk membawa kepastian hukum. Kalau enggak, gimana-mana terjadi tidak konsistensi terhadap bagaimana kita menerapkan hukum. Kita ingin kepastian hukum. Kita ingin investasi di sini, kita diganggu-ganggu. Jadi, dan juga kita ingin menertibkan jangan sampai ada illegal mining, illegal logging, dan apapun yang bentuknya ilegal. Butuh pemimpin yang tegas yang bisa membasmi mafia-mafia ini. Karena kalau enggak, jalan terus saja mereka tanpa dikontrol oleh negara. Kehilangan pendapatan negara lagi kita. Nah, akhirnya ada permainan di bawah. Ya, tentunya aparat hukum kita yang mengendalikan hukum di bawah inilah yang tidak transparan. Nah, karena tidak transparan, pendapatan negara nggak masuk. Jadi kembali lagi kita butuh pemimpin yang tegas untuk menyelesaikan masalah ini. Bang Erwin, aku mau masuk ke isu 5 tahunan. Setiap 5 tahunan, karena kebetulan dari 2009, 2014, 19, sampai sekarang mau masuk 2024 gitu. Pak Prabowo ada di setiap rangkaian Pilpres gitu ya. Ada isu 5 tahunan soal pelanggaran HAM. Ini lagi rame lagi nih sekarang nih. Apalagi kemarin kan debat Pilpresnya bicara-bicara soal HAM, penegakan hukum, gimana tuh? Ya begini, beliau maju presiden itu Pilpres 2014. 2009 kan Wapres. 2019 presiden. Angkanya kan not bad, 45, 47 kan. Jadi kembali lagi isu masyarakat itu adalah isu makanan, sembako, isu lapangan pekerjaan, kemudian isu ketidakadilan. Jadi masalah HAM. Mereka melihat ada mutilasi di lapangan. Terus kemudian polisi nggak bisa dapat tuh yang potong-potong. Itu apa? Itu HAM nggak? Ya, sekarang banyak kejadian kan. Ada telinganya di sini, ada kepalanya di sini. Ini kriminal umum. Jadi hukum itu ada. Nah, kemudian udah ada tim investigasi dan sebagainya. Dan beliau bisa masuk Amerika kok. Buktinya Biden yang namanya pro demokrasi dan juga yang namanya Demokrat Party itu kan nggak suka sama HAM ya, isu-isu begitu. Buktinya beliau kan bolak-balik ke Amerika. Artinya negara seperti Amerika sudah mengatakan ya mereka pasti kan melakukan due diligence kan, memeriksa setiap siapa warga negara dari negara mana yang ingin masuk ke Amerika pasti kan diperiksa background. Jadi ya kita tanya yang membawa isu HAM di seluruh dunia siapa? Amerika Barat, the West. Yang mereka selalu mengajarkan kita tentang hak asasi manusia. It's the West. Kalau West saja menerima, artinya kan ya mereka lah yang harus mengatakan ada persoalan. Karena mereka yang mensponsori, mereka yang memberikan donasi kepada NGO-NGO. Nah, jadi kita pertanyakan aja kepada ya ada dubes Amerika di sini. Jadi jelas itu goreng-gorengan politik menurut Anda ya? Kan lagi-lagi isu yang dibawa ini berbeda dengan isu elit. Elit can say HAM, tapi masyarakat isunya sembako. Jadi mau tetap aja mau digoreng di atas tetap aja masyarakat. Masyarakatnya lapar nih sekarang. Gak ada perutnya, gak ada isinya nih. Kalau saya bilang frasa saya, ini masalah perut, Bung. Ya mereka bagaimana biasa hidup besok, bagaimana bisa makan besok, bagaimana bisa dapat lapangan pekerjaan, terus mereka bisa ngurus apa surat-surat transparan, nggak dimintain duit. Jadi kembali lagi bahwa isu yang di atas sama di bawah ini beda. Gitu. Bang Erwin, kalau Pak Prabowo sama Mas Gibran terpilih, isu-isu soal kebebasan berdemokrasi, berpendapat di ruang publik itu nanti gimana ke depannya?
undang-undangnya dulu harus kita perbaiki kan, undang-undang ITE. Ya, karena disitulah sebenarnya pangkal persoalan ini. Karena orang kan tidak bisa menyampaikan ekspresinya ke publik melalui sosial media, karena kan ada yang lapor, pencemaran nama baik, kemudian perbuatan tidak menyenangkan, itu kan pidana. Ya. Jadi undang-undangnya harus diperbaiki. Karena undang-undang ITE ini kan dibuat sebenarnya untuk bagaimana mencari teroris, bagaimana mencari orang yang money laundering, tapi dipakai pencemaran nama baik. Nah, ini harus diperbaiki. Kalau dulu kan ada Dewan Pers, karena mainstream kan. Kalau sekarang kan nggak ada, sosial media emang ada Dewan Pers ya. Kalau di zamannya Pak Jokowi kan ada beberapa misalnya penghinaan-penghinaan kepada Pak Jokowi mungkin secara pribadi gitu. Tapi ada yang diproses karena mungkin dilaporkan oleh pihak ketiga, tapi ada yang kemudian tidak diproses. Kalau nanti Pak Prabowo yang menghadapi hal demikian gitu, kira-kira Pak Prabowo akan bersikap kayak gimana, Bang Erwin? Ya beliau orangnya beliau kan sekolahnya di luar negeri juga. Beliau mengerti yang namanya demokrasi. Dan beliau punya pengetahuan tentang geopolitik, dan beliau berkali-kali mengatakan bahwa beliau adalah pro demokrasi. Jadi otomatis, dan apalagi kalau beliau tegas, otomatis sampai di akar rumput akan mengikuti begitu.